Bagi semua saudara dalam Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Angkat tangan kita, saya semuanya untuk bagi berdiri. Kita mau katakan bahwa saya Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, sungguh amat baik, itu selama-selamanya. Mari kita bersorak buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Melingkupi saya dan saudara. Haleluya. Kami merasakan kehadiran Kau Tuhan dalam kekudusan. Haleluya. Kau tempat perlindungan kami, kekuatan buat jiwa kami.
teman kami Tuhan, dari jumpa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau mendengarkan suara hati kami semua Tuhan pada cepat menuju Tuhan. Biar Tuhan yang datang dengan kelesuan dan kelemahan Tuhan, kekuatan buat kami semua. Jamah setiap hati kami Tuhan yang hari di pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan pada pagi hari itu kami siap Tuhan memuji dan menyembah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, atau berdiri karena Dia yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Haleluya, haleluya. Maha Kuasa Tuhan.
Kita akan mendengarkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan pada bagian Tuhan. Dialah firman yang tabur, jadi rema dalam kehidupan kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biar kita jangan akan kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berfirman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus.
Yang kami agungkan pada hari ini mengekspresikan iman kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, dan dalam situasi apapun kami percaya kepadamu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan teladan agung bagaimana kasih-Mu kepada semuanya. Dan biarlah hari ini kami ingin mengambil keputusan yang baru, mengikuti teladan agung-Mu, mengasihi sesama kami, semua orang sesuai dengan teladan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah kami rendah hati di hadapan-Mu untuk diajar, diproses, dibimbing oleh firman-Mu. Dan kami akan belajar menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, tetap semangat, amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, bukan karena materi yang kita terima berlebihan, bukan karena situasi secara fisik yang kita alami, tetapi justru karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa menjalani hidup kita oleh karena kasih karunia Tuhan dan tuntunan dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berbahagia bersama-sama pada hari Sabtu, ya, tanggal 25 Februari 2023. Kita akan mendoakan dan tentunya akan menghadiri bersama-sama untuk pernikahan dari saudara kita, yaitu saudara Rocky Ferdinand dan Kelsey Jason. Dan ibadah pemberkatan nikah akan dilakukan jam 12 siang di gereja, lalu dilangsungkan juga resepsi yang pertama di rumah makan Pondok Sentul Curug jam 2 siang dan sampai selesai. Dan juga tentunya kita akan berbahagia bersama-sama, ada undangan resepsi pernikahan yang kedua, ya, bersama dengan keluarga Rocky di Kampung Cipari, RT 3 RW 1 Desa Ciakar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari Minggu mungkin setelah ibadah bisa datang untuk mengunjungi Rocky dan Kelsey lagi dan makan siang di sana. Haleluya. Jadi kalau undangan pesta nikah senang ya, ada makan pasti ya. Dan saya pastikan kepada Rocky dan Kelsey nggak puasa kan? Puji Tuhan ya. Nah tentunya nanti akan diatur mengenai latihannya, latihan untuk persiapan nanti hari Rabu malam ya bersama dengan orang tua ya. Nanti baru secara khusus tim ibadah pemberkatan nikah latihan di hari Jumat karena hari Sabtunya sudah sudah pelaksanaan. Puji Tuhan. Jadi sebagai seorang gembala saya bersukacita kalau ada anak-anak rohani sudah mulai menginjak dewasa dan mengambil keputusan untuk berumah tangga ya. Waktu sudah berjalan tidak terasa ya, setahun 2 tahun
ya 10 tahun dan sebagainya, melihat dulu anak-anak ini masih uyu-uyu, masih kecil, sekarang sudah besar, bahkan lebih tinggi dari saya, ya. Dan tentunya itu sebuah keputusan yang kita akan dukung bersama-sama sebagai orang tua rohani dan mendoakan mereka terus diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, ya, harus setia kepada Tuhan. Itu yang terpenting, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar dari firman Tuhan, kasih Tuhan kepada semua. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara mengenai kasih Tuhan kepada semua, yang dimaksudkan semua itu adalah manusia. Ya. Alkitab selalu berbicara bahwa memprioritaskan yang diselamatkan itu adalah manusia. Perhatian Allah, ya, hanya berfokus kepada manusia. Oleh karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang memang untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita bicara mengenai kasih Tuhan kepada manusia, maka pada dasarnya orang banyak memahami tentang ajaran untuk mengasihi Tuhan bersama manusia itu memang patut dilakukan. Kalau kita lihat di Injil Lukas 10 ayat 27, ajaran Tuhan itu diingat, tidak dilupakan. Bahkan semua sepakat setuju harus dilakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dikatakan pada waktu Yesus bertanya jawab dengan orang-orang pada waktu itu, dan ada seorang yang menjawab mengenai hal itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah orang banyak itu sudah mengasihi sesamanya? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan memberikan teladan agung dalam hal mengasihi manusia. Nah, teladan agung apa yang Tuhan berikan dalam hal mengasihi manusia? Mari kita akan membuka Injil Lukas pasal 6 ayat 5 sampai dengan 11. Dan kita mendapati hal yang pertama yang sangat mendasar mengenai teladan agung dari Tuhan yang mengasihi manusia adalah bahwa kasih Tuhan kepada manusia melebihi ketaatan pada Sabat. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Sabat merupakan hukum yang ditegaskan. Pada waktu Musa turun dari gunung Sinai dan mendapatkan 2 hukum batu itu yang berisi mengenai 10 perintah Allah, dan mulai dijelaskan bagaimana akhirnya Sabat itu harus diutamakan dan diprioritaskan. Tetapi orang-orang Yahudi rupa-rupanya memiliki penafsiran yang ekstrim, penafsiran yang keliru mengenai Sabat. Mereka berpikir bahwa bicara Sabat itu tidak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan kepentingan manusia yang memuliakan Tuhan. Ya. Dan jelas bahwa Yesus di dalam konteks Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di dalam Injil Lukas 6 ayat 6 sampai 11, kita menyimpulkan bahwa Tuhan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu dikritik habis-habisan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang melihat Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Kalau di dalam bahasa medis, orang ini baru mengalami stroke, ya, serangan stroke, sehingga tangan kanannya ya mati. Dan di dalam bagian yang lain, ya,
dukungan ayat Alkitab bahwa orang ini adalah seorang laki-laki. Dan memang secara medis biasanya kalau laki-laki seperti itu, ya. Jadi wahai laki-laki termasuk saya, harus menjaga baik-baik. Amin. Haleluya. Ya. Nah, Yesus hanya melanggar penafsiran ekstrim orang-orang Yahudi tentang Sabat itu. Yesus menyatakan bahwa praktek Sabat tidak boleh merosot menjadi suatu bentuk upacara keagamaan yang harus dipelihara dengan mengorbankan kebutuhan penting manusia untuk diselamatkan. Inilah yang sebetulnya diluruskan oleh Yesus pada waktu Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami mati, yang tidak bisa digerakkan lagi. Dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat harus digunakan agar kita dapat meninggalkan pekerjaan sehari-hari tak usah mencari keuntungan material dan berbalik kepada Allah sebagai suatu ikrar atau janji bahwa Dialah Tuhan atas segenap kehidupan ini. Kita bisa melihat bahwa kata-kata dan tindakan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hari Tuhan itu harus menjadi suatu kesempatan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sebetulnya kalau kita belajar dari Alkitab, maka Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sebelumnya juga bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat mengkritik murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Bayangin aja. Lalu dari kesempatan yang lain Yesus sempat melihat ada seorang Yahudi yang mengambil anak dombanya yang terperosok di sebuah lubang. Ya, lalu orang Farisi ahli Taurat mengkritik juga, kamu nggak boleh melakukan itu, ya, pada hari Sabat. Ya, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang meluruskan. Artinya apa di sini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu melebihi ketaatan kepada hari Sabat. Ya. Kita bisa melihat bahwa ini suatu kualitas kasih yang luar biasa. Ya. Jadi kepentingan manusia untuk memuliakan Tuhan, manusia yang harus saling tolong menolong menyelamatkan, itu diutamakan. Tentunya resiko ya bagi Tuhan, bukannya resiko dikritik, resiko ditegur, resiko dibenci. Bahkan kita bisa melihat salah satu faktor kenapa Yesus terancam akan dibunuh karena seperti ini. Ya. Nah, kita bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi manusia melebihi ketaatannya kepada Sabat. Bagaimana dengan kita? Marilah kita mengikuti teladan agung dari Tuhan Yesus. Biarlah kita akan mengasihi sesama kita. Apakah Tuhan mengetuk hati kita untuk menolong orang lain dan kita tidak melihat, ini hari Rabu nggak baik sepertinya. Bukan, semua hari itu baik. Amin. Haleluya. Minggu ini sepertinya nggak baik, saya nggak bisa pedulikan keluarga saya, enggak. Semua minggu itu baik. Ya, tidak ada larangan lagi. Ya, tidak ada pantangan lagi buat kita. Ya. Ini kalau wetonnya keluarga saya, kalau Rebo Wage itu nggak boleh ngapa-ngapain. Tidak seperti itu lagi. Sebab Alkitab berbicara dengan jelas. Yesus memberikan teladan agung. Kita mengasihi semua orang, bahkan melebihi ketaatannya kepada hari Sabat. Karena ada penafsiran yang keliru mengenai Sabat. Ya. Tidak, justru dengan Sabat kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Amin. Di hari Sabatlah kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan.
Di hari Sabatlah kita bisa saling mendoakan suami istri. Di hari Sabatlah kita bisa meneguhkan iman dari saudara kita yang sedang menderita. Dengan Sabatlah juga salah satunya kita mengekspresikan, bisa memberikan doa-doa kita kepada orang-orang yang sakit yang kita kasihi. Ya, bukan berdiam diri karena Sabat saya takut, tidak. Ya. Nah, yang kedua, mari kita akan melihat bahwa kasih Tuhan kepada manusia membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan yang biasa, melainkan Tuhan yang luar biasa. Dalam Injil Lukas 7 ayat 1-10, kalau kita membaca baik-baik di sana, maka Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini berarti bahwa Tuhan menyembuhkan hamba yang bukan biasa dari Tuhan yang bukan biasa juga. Apa yang dimaksud? Mari kita akan lihat secara khusus ayat 4 dan 5 Injil Lukas 7. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Ia layak engkau tolong sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat yang ke-9 kita lompat. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti Dia, Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kalau kita membaca lengkap, maka kita mengerti pada waktu itu Yesus ada di Kapernaum. Dan pada waktu ada di Kapernaum, datang orang banyak yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi. Dan rupa-rupanya kenapa orang banyak itu meminta tolong untuk kesembuhan dari hamba seorang perwira di Kapernaum. Oleh karena perwira di Kapernaum, seorang perwira atas tentara prajurit Romawi. Jadi ini orang Romawi, ya. Datang kepada orang banyak, tolong dong, bilang dengan Yesus, bilang dengan Rabi Guru Yesus supaya Dia mau menyembuhkan hambaku. Nah, rupanya akhirnya Yesus meresponi dan Yesus berjumpa dengan perwira ini, ya. Tetapi perwira ini berbicara, Tuhan tidak perlulah datang ke rumahku. Tinggal Tuhan mengatakan saja, maka hambaku akan sembuh. Kenapa? Karena aku ini juga adalah seorang atasan. Biasa aku akan menyuruh kepada prajuritku untuk pergi dan dia akan pergi. Kita bisa melihat bahwa kata hamba menggunakan kata doulos di dalam ayat yang kedua, yang arti harfiahnya adalah budak atau pembantu. Dan satu lagi kata yang digunakan di dalam ayat ke-7 berbeda, ya, yaitu kata pais yang juga diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, artinya adalah hamba juga. Berbedanya dari bahasa Yunani baik doulos maupun pais, bedanya adalah bahwa kalau kata pais ini kita bisa melihat yang dimaksud di sana adalah hamba yang masih berusia remaja, ya. Jadi masih kanak-kanak, belum dewasa. Nah, itu artinya bahwa kita bisa melihat bahwa budaya yang berlaku pada waktu itu, hamba yang masih belum dewasa sama sekali pandang sebelah mata oleh masyarakat waktu itu. Kita bisa ingat, ya, waktu anak-anak remaja datang kepada Yesus, lalu murid-murid bilang, jangan, ya, guru mau istirahat. Ya, tetapi Yesus bilang, biarkan mereka datang kepadaku. Betul. Nah, kita bisa melihat bahwa ini hamba yang bukan biasa. Karena ini hamba yang sangat dikasihi oleh tuannya yang bukan biasa. Seorang perwira Romawi. Kenapa saya mengatakan bahwa perwira ini bukan tuan yang biasa? Karena dia adalah seorang hekatontarkos di dalam bahasa Yunania. Sebetulnya ini istilah adalah bahwa seorang perwira menengah,
yang memimpin 100 orang prajurit Roma, tentara Roma. Ya, kalau di kemiliteran, kalau di kepolisian si kombes begitu ya. Kalau di kemiliteran kolonel, nah begitu kira-kira ya. Nah, kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Walaupun dia bukan seorang Yahudi, ya, dia orang Romawi. Bisa dikatakan orang Yahudi menganggapnya kafir, begitu ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Dan Yesus pun mengakui imannya. Dia mengatakan tidak pernah aku dapati ya iman sebesar ini, ya, sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa bukan? Nah, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan yang menyembuhkan hamba dari seorang perwira ini membuktikan bahwa kasih Tuhan kepada manusia, karena dia bukan Tuhan yang biasa, melainkan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang luar biasa itu sanggup melihat bahwa ini adalah orang yang harus disembuhkan sakitnya, walaupun dengan cara yang luar biasa. Dia mengatakan, ya, berkata-kata saja, dan Alkitab mengatakan di dalam ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Yesus nggak harus menjamah tubuh hamba perwira ini yang sakit dengan kata-kata saja, karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Hamba ini sembuh. Wah, luar biasa. Kita bisa melihat di sini bahwa hamba itu dikasihi oleh tuannya. Ya, gampang saja sebetulnya kalau waktu itu ya sudah lazim, sudah umum, namanya Hekatonkartos yang memimpin 100 prajurit, gampang. Apalagi hamba ini masih remaja, belum dewasa. Ya, dan pada waktu itu budak atau hamba itu diperjualbelikan di pasar. Harganya satu orang itu 600 dinar. 600 dinar itu adalah tabungan 4 tahun setengah dari upah buruh, ya. Jadi kalau seorang buruh punya upah 50%-nya dia tabung selama 4 tahun, itu 600 dinar. Ya, dia bisa beli budak atau hamba di pasar. Bayangin aja waktu itu. Jadi gampang sebetulnya. Dia sendiri memiliki 100 prajurit, pasti hambanya banyak, betul? Tapi dia bukan Tuhan yang biasa, seorang yang mengasihi semua orang. Sehingga Yesus melihat hal ini penting sekali. Dia menyatakan kasihnya kepada hamba itu, kasihnya kepada perwira ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita harus memandang bahwa semua orang itu bukan orang biasa. Amin. Tetapi orang-orang yang luar biasa. Alkitab berbicara bahwa Allah memandang manusia itu biji matanya Allah. Ya, saya melindungi biji mata saya dengan kacamata ini. Kadang-kadang kalau saya naik sepeda motor, saya tetap menggunakan kacamata ini. Kenapa? Kadang-kadang ada debu, saya akan melindungi mata saya. Seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah pandang apakah mata saya belau, sipit, atau 1, atau separuh, atau 2,5. Tidak. Tetap harus dipelihara oleh Tuhan. Berharga oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Seperti itulah. Jadi mari kita akan belajar mengikuti teladan agung dari Tuhan Yesus. Melihat semua orang itu berharga di mata Tuhan. Sehingga kita harus kasihi, ya. Jadi siapapun juga, sukunya dari mana, entah orang itu baik atau buruk kelakuannya, kalau Tuhan menyentuh hati kita untuk kita menyatakan kasih kita kepadanya, kita harus mengasihinya, kita harus menolongnya, kita harus menyelamatkannya. Amin. Ya.
biar kita belajar. Yang ketiga, apa teladan agung dari Tuhan Yesus mengenai kasih-Nya kepada manusia. Bukan hanya kasih kepada Tuhan, kepada manusia itu melebihi ketatan pada Sabat. Lalu kasih Tuhan kepada manusia membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan yang biasa. Yang ketiga adalah kasih Tuhan kepada manusia membuktikan jiwa manusia lebih berharga dari apapun yang berharga di dunia. Mari kita akan lihat Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 33. Kalau kita membaca bagian teks Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 33, maka kita mendapati bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Gerasa dalam bahasa Aram itu Gadara, ya. Dalam bahasa lain terjemahnya adalah tanah yang dikutuk, ya. Dan di sini berbicara bahwa Tuhan membebaskan seorang yang dirasuki legion, dipindahkan kepada 2000 ekor babi. Ya, jadi pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah melayani, ya, lalu menyeberang di laut Galilea, ya, lalu kita bisa melihat, bukan laut, danau Galilea. Lalu ada mujizat, Yesus menghentikan angin ribut di danau itu, dan murid-murid akhirnya mereka menepi dan mereka sampailah di seberang Galilea, dan mereka harus masuk di daerah Gerasa atau Gadara ini, dan menjumpai seorang yang dirasuk oleh banyak setan, banyak roh jahat. Itu istilahnya legion, ya. Itu muncul dan ingin menyerang Yesus. Ya, namanya juga orang yang dirasuk oleh setan roh jahat itu nggak sadar, ya. Nggak tahu kalau lihat lembaran merah sadar nggak kira-kira? Kan banyak viral ya di TikTok atau di YouTube itu, yang sakit kalau ditemplokin dengan lembaran merah banyak sembuh katanya. Ya, itu hoax sepertinya ya, Pak Masdar ya. Hoax atau benar itu? Benar, benar. Ya, nah, orang yang dirasuk setan itu oleh legion itu ngamuk dan ingin menyerang Yesus. Dan Yesus yang luar biasa mengasihi jiwa manusia ini, jangan sampai dia mati binasa. Dan dia melepaskan, ya, ingin mengusir roh jahat legion dari tubuh, dari jiwa orang ini. Ya. Memang luar biasa firman Tuhan Alkitab, ya. Tetap menghargai wibawa dari orang yang dari setan. Sampai-sampai saya bolak-balik siapa namanya orang ini, enggak ada namanya. Disembunyikan namanya. Ya, luar biasa bukan ya? Nah, kita bisa melihat bahwa akhirnya roh jahat yang ada dalam tubuh jiwa dari orang ini tahu dan takut. Ya, jangan diusir, katanya, sembarangan katanya. Pindahkan aku. Waduh, masih sudah jahat, sudah nakal, mau diusir, minta nawar lagi sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan itu memang Tuhan yang baik. Dan walaupun itu roh jahat, roh setan, bukan berarti Tuhan mengasihi. Ya, tidak ya. Minta dipindahkan kepada babi. Kalau kita bisa lihat, ya, coba kita akan baca dulu di dalam Lukas 8 ayat 32-33. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di luar gunung. Bapak Ibu tahu babi ya? Kok waktu Bapak Ibu dengar babi sepertinya bingung gitu ya? Babi Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, lalu setelah itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Waduh,
sayang betul ya mati lemas ya. Wah ya. Kalau di antara saudara yang tahu pasti jangan sampai mati lemas dulu ya. Nah, berapa jumlah bilangan dari babi itu? Dalam Markus 5:13 menjelaskan begini. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi jumlahnya kira-kira 2000. Kenapa dibilang kira-kira? Karena Lukas ya sekilas saja begitu kira-kira ya. Dia kelupaan bawa kalkulator sepertinya atau alat scan penghitung begitu ya. Jadi kira-kiranya 2000 lah begitu. Nah, kita bisa lihat kalau Bapak Ibu yang pernah beli babi 1 ekor atau punya babi 1 ekor utuh ya. Bukan hanya kakinya saja tapi seluruh kepalanya, badannya, 4 kakinya ya, bukan 2 kakinya. Nah, saya pernah memelihara babi itu gara-gara pada waktu saya melayani di Kalimantan, keluar masuk desa, kampung, dusun, hutan dan sebagainya ya, seringkali ada jemaat bilang, "Om Pendeta, kami ada persembahan." Persembahan itu anak babi, namanya unik bahasa Kalimantan ya, bahasa orang Dayak. Lalu kami pelihara di kampus ya, kompleks sekolah Alkitab. Lalu murid-murid mahasiswa yang melihara itu kasih makan, karena saya nggak punya keahlian ya ternak untuk itu ya. Mereka sampai beratnya cukup berat ya, ada yang 75 kilo, 80 kilo dan sebagainya ya. Dan kita coba perhatikan harga seekor babi kira-kira bisa 5 juta misalnya ya. Berarti kalau kali 2000 berarti berapa itu? 10 M, 10 miliar, betul? Itu kalau seekor babi 5 juta ya. Sekarang pasti bisa lebih lah ya, betul nggak? 1 kilo aja berapa sekarang? Peceng ya, 100.000 misalnya ya. Itu baru 1 kilo, ini seekor anggap 5 juta, berarti 10 miliar ya. Artinya apa sebetulnya? Jiwa manusia itu melebihi dari apapun ya yang sepertinya berharga di dunia ini. Ya, kalau lihat di bagian Injil yang lain, maka orang yang peternak babi itu marah-marah. Betul, karena babinya ribuan itu mati lemas, ya masuk jurang, ya. Nah itu, memang ada pemahaman sebetulnya itu daerah Gerasa itu sudah berbatasan dengan daerah bukan orang daerah Galilea lagi sebetulnya, dan di situ pemukiman bukan orang-orang Yahudi sebetulnya, karena orang Yahudi biasanya nggak memelihara babi, Bapak Ibu. Ya babi, maaf, itu adalah makhluk hidup yang haram buat mereka. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, betul? Ya berkuku belah, gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat di sini luar biasa kasih Tuhan Yesus itu, melihat jiwa manusia yang akan binasa karena ada legion dalam jiwanya yang menguasai, tetapi dia bisa melihat Tuhan mengasihi dan melepaskan roh jahat, setan yang banyak, yaitu legion dalam jiwa manusia yang dilepaskan ya. Dan dipindahkan ke 2000 ekor babi ya. Wah, luar biasa. Sekali lagi bahwa zaman dulu binatang itu disebut sebagai, kalau orang Jawa bilang raja kaya, orang Jawa Tengah halus rojo koyo. Apa artinya? Salah satu termasuk harta benda. Jadi orang dulu itu kalau sama seperti Alkitab bilang ya, kita bisa lihat apa yang disebut kaya, ribuan ternaknya, bisa begitu ya. Kan kita baca Perjanjian Lama seperti itu,
tokoh-tokoh yang kaya raya seperti Abraham misalnya. Wah, punya ribuan ternak. Ya, seperti itu. Ayub misalnya, punya ribuan ternak. Ya. Jadi ini menjadi suatu yang buat kebanyakan manusia dibanggakan luar biasa. Tetapi bagi Tuhan, jiwa manusia itu lebih berharga dari semua. Wah, satu orang yang akan binasa, dia selamat. Inilah kasih Tuhan yang harus kita teladani bersama-sama. Bagaimana sekarang sikap kita untuk menghadapi ini? Saya ingin mengatakan bahwa kita harus mengikuti teladan dari Tuhan. Mari kita mewarisi kasih Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Amin. Berapapun harganya. Kita mengasihi jiwa-jiwa terhilang, jangan sampai mereka binasa. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya. Oleh karena itu, mengapa di gereja ya program misi perlu dana besar? Karena jiwa manusia itu lebih berharga dari keuangan kita sebetulnya. Ya. Gedung ini tidak lebih berharga dari jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Ya. Mari kita belajar. Ya. Waktu kita belajar mengasihi anggota keluarga, waktu kita belajar mengasihi suami dan istri, waktu belajar mengasihi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, menantu kepada mertua, melebihi barang-barang materi yang kita miliki dalam keluarga kita. Ya, materi bisa dicari lagi, amin. Tetapi perihal menjadi satu sebagai keluarga itu sulit, bukan main, betul nggak? Ya, itu tiada duanya. Ya, soal suami istri yang menjadi satu hati itu lebih berharga daripada kalau suami suka dengan hobinya sendiri atau istri suka hobinya sendiri, sehingga hubungannya sudah berjarak. Ya, tidak ada lagi fellowship, persekutuan yang intim di antara suami istri. Jangan. Ya, biarlah hal materi itu tidak akan mempengaruhi ya untuk kesatuan keutuhan dari keluarga. Mari kita belajar dari hal itu. Ya, biarlah kita akan belajar mengasihi sesama kita lebih dari apa yang menjadi hukum-hukum manusia. Kita akan belajar mengasihi sesama kita melebihi dari apa yang berharga di dunia ini. Kita mengasihi sama kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Marilah kita akan datang pribadi, lepas pribadi untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan teladan agungnya, mengasihi semua manusia, melebihi ketaatan berkenaan dengan hari Sabat. Mari kita akan mengikuti teladan agung dari Tuhan Yesus, mengasihi sama kita, melebihi ketaatan kita kepada hukum-hukum manusia, aturan-aturan dalam keluarga, adat istiadat di dalam keluarga.
Tuhan Yesus mengasihi manusia karena Dia bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan memandang semua manusia bukan manusia biasa, tetapi luar biasa, berharga di matanya. Biarlah kita akan belajar mengasihi sesama kita, karena sesama kita berharga di mata Tuhan. Siapapun orang itu, kita tidak perlu memandang klaster kelas sosial, tingkat kekayaan, terpandang tidak di masyarakat, tidak penting, sebab semuanya berharga di mana Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi manusia melebihi apa yang berharga yang ada di dunia ini, karena jiwa manusia itu berharga di mata. Biarlah kita akan belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, suami istri mengasihi dengan yang lain, orang tua dengan anak, kakak, adik, menantu, mertua. Karena waktu kita mengasihi itu melebihi dari semua materi yang kita butuhkan, melebihi dari semua nilai materi yang kita miliki. Materi bisa dicari, tapi kebahagiaan, kesatuan, saling mengasihi dengan yang lain itu sulit untuk dicari dan didapat. Mari kita perjuangkan itu. Haleluya. Waktu saudara mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, apakah saudara ditancap oleh firman Tuhan hari ini? Ya Tuhan, rupanya ada yang salah di dalam diriku. Rupanya ada pemahaman yang keliru dalam diriku. Selama ini aku hanya mengasihi orang lain karena orang itu baik padaku. Selama ini aku mengasihi sahabatku karena sahabatku punya kedudukan yang bagus, punya status sosial yang bagus. Rupanya selama ini aku mengasihi keluargaku dengan cara berpikir yang keliru, karena keluargaku bisa mengupayakan materi yang cukup. Tidak. Hari ini biarlah kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya Roh Kudus akan menjamah kita sekalian, memberikan tuntunan yang baru untuk kita mewarisi teladan agung dari Yesus yang mengasihi semua manusia. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil keputusan yang baru. Tuhan, kami ingin mengasihi sama kami seperti Engkau mengasihi kami sekalian. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita akan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Yang memandang harga
kami akan mengikuti teladan agung Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik dari hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kemampuan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan hari ini. Biarlah Engkau akan berkarya dengan luar biasa, karena Tuhan Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau memperhitungkan kasih mereka yang mengasihi samanya tanpa pandang bulu, karena semua manusia berharga seperti mengasihi Tuhan yang mengasihi sesama manusia. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah berkat berkelimpahan diberikan bagi mereka. Ada upah bagi orang yang mengasihi samanya dengan tulus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara anakmu yang mengalami luka batin, di antara anakmu yang mengalami akar kepahitan, yang mengalami kebencian, hamba berdoa dalam nama Yesus, menjamahnya, mengubahkannya dengan kasih, dengan hati yang penuh mengasihi, dan itu terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab berkat Tuhan akan dicurahkan dan dinyatakan kepada anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami akan mengasihi sesama manusia melebihi dari hukum-hukum, aturan-aturan yang kami buat. Kami akan mengasihi sesama kami, sebab Tuhan yang kami miliki Tuhan yang luar biasa. Semua manusia itu bukan manusia biasa, tetapi berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, melebihi dari semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya terus kami bertumbuh dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sekaligus kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk persembahan yang akan diberikan hari ini. Dan Tuhan akan memberkati, menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Itu akan kembali diserahkan kepada yang menyampaikan pengumuman, sekaligus persembahan akan diedarkan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Lalu saya memberitakan beberapa pengumuman untuk sepekan sambil didatangkan kamu persembahan. Untuk kegiatan sepekan, Selasa sampai dengan Kamis 21 sampai 23 Februari, komunitas stop belum dilaksanakan, namun kopas komunikasi pastoral tetap dilaksanakan. Hari Jumat tanggal 24 Februari jam 7 malam ada latihan musik untuk ibadah raya. Biasanya jam 6 sorenya ada latihan untuk ibadah dinas remaja. Dilanjutkan jam 8 malam ada MPD. Dan ibadah raya minggu seperti biasa akan dilakukan jam 8 pagi untuk ibadah raya dan jam 10 pagi untuk ibadah dinas remaja. Yang melayani untuk minggu depan tetap ada di warta jemaat. Pengkhotbah Pendeta Eriana, pemimpin pujian Ibu Ayam, Ibu Afen. Ibu Afen. Ya baik. Pengkhotbah Pendeta Eriana, pemimpin pujian Ibu Afen, singer Saudari Sasha dan Saudari Tabita, pemusik Bapak Wawan, Woyo, Saudara Esa, Saudara Andri, dan Saudara Anto, penerima tamu Bapak Ibu Rusdi.
dan Bapak Asep juga Ibu Ririn. Sound system Bapak Apin dan Saudara Yuda, LCD operator Yudia dan Saudara Arya. Kolektan Saudari Ripka Tri dan Saudari Putri. Pengumuman Ibu Indi. Doa syukur Pendeta Rudi. Doa berkat Pendeta Suleko dan Staff Manager ada Saudari Keisha. Selanjutnya untuk komunitas Temu Orang Percaya kita akan kembali adakan. Untuk Februari ini kita masih belum ada dan kita akan mulai di bulan Maret. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang berkenan rumahnya untuk kita adakan Temu Orang Percaya, baik Bapak-Bapak bisa koordinasi dengan Bapak Pendeta Rudi dan Ibu kaum wanita dengan Ibu Indi, Tunas Remaja dengan Dada Yuda. Ya. Oke, kami sudah merencanakan komunitas top di bulan Maret. Nanti kita akan bersama-sama bergabung antara komunitas top pria, kaum wanita, juga tunas remaja dan anak-anak. Maka berkumpul direncanakan di tanggal 22 Maret di Villa Curug seperti itu. Kita akan bersama berkumpul di sana. Beberapa acara akan kita lakukan bersama-sama dan kembali nanti bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk bulan April dan 12 seterusnya 1 bulan kita 1 kali kita bisa dikoordinasikan sama-sama dan kita bisa buat acara sama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya, ini untuk membangun komunikasi kita, membangun saudara kita, membangun rasa bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya untuk resepsi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, kembali saya sampaikan hari Sabtu ini nanti akan ada pemberkatan juga resepsi untuk Saudara Rocky dan Saudara Kelsey. Di tempat ini pemberkatannya, lalu jam 2 ada di Pondok Sentul Curug. Ya. Lokasinya tidak terlalu sulit karena ada di pinggir jalan raya utama Curug. Jadi kita bisa bersama-sama selesai dari pemberkatan kita langsung bersama-sama ke sana juga. Oke, selanjutnya selamat ulang tahun yang berulang tahun baru kemarin Saudari Selvilita yang mana? Selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya selalu menjadi kebanggaan papa dan mamanya ya. Lebih menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Ya, sudah pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Setelah ini pengerja lain ibadah raya bisa. Haleluya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, di penghujung ibadah ini menyatukan hati kami berdoa, menyerahkan bangsa kami Indonesia, Banten dan Tangerang. Secara khusus dalam minggu ini kami mengadopsi dalam doa untuk suku Baduy. Biarlah Tuhan akan campur tangan dan melawat mereka dengan kasih-Mu. Selamat sekali ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa menyerahkan
ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk umat-Mu, dan menyerahkan Tuhan dari anak-anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Tuhan memberkati juga yang berulang tahun dari selfie, dalam tangan kuasa Tuhan memberikan masa depan penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus. Yang berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dari umat-Mu, menyerahkan bisnis, mereka yang mengandalkan tenaga di kantor, pabrik, pedagang, buka warung makan, mereka menjual makan minuman, mereka yang bekerja di dalam retail dan sebagainya. Tuhan memberkati, membuat berhasil hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan juga bagian dari keluarga Seroki dan keluarga Suri Kelsey yang sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita mari kita katakan amin.